كريم التوسع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعظمهم ونباتهم وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا فهم النبي وكمال الإيمان والإسلام بشر النبي وآل النبي سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووافقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. Yang ke-16 alimun, artinya yang mengetahui, maka mustahil yang jahil. Dalilnya yaitu dalil sifat ilmu adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ehwalnya dan minta peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat adanya ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah, diberikannya hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim untuk melaksanakan kewajiban kita dan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sambil menanti-nanti waktu isya, kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majelis ini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita, kesalahan kita, kealpaan dan kelalaian kita, demikian dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada kehalibaan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita di dalam kitab Sifat 20 dari Imam Al-Habib Usman Batawi. Nah, sekarang kita membicarakan sifat Allah yang ke-16, itu alimun, artinya yang mengetahui, ya kan? Maka mustahil yang jahil. Jika diterima oleh Allah, jika diterima oleh akal bahwa Allah bersifat jahil. Ya, sedangkan alam semesta semuanya adalah ciptaannya, yang halus, yang ganal, yang nampak, yang tidak nampak, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang menciptakan tidak mungkin kada mengetahui, ya, ada mungkin jahil.
Dalilnya atau dalil naklinya ialah yaitu dalil sifat ilmu adanya. Jadi ilmu berdiri kepada zat namanya asma, yang ngarannya sifat maknawiyah. Asma Allah yang bernama alimun, ya, karena di dalam zat Allah ada ilmu, sehingga zatnya disebut alimun, ya asma ngarannya nama Allah yang bersifat alim, ya, dan ilmunya Allah sempurna. Arti sempurna ini kalau batasan lagi. Ya, Allah Maha tahu dimanapun kita dalam keadaan apapun. Bahkan suara hati kita bahkan lebih dalam dari gercep hati kita, Allah Maha tahu. Ya, dengan sifat ilmunya. Nah, lalu bagaimana? Maka patut bagi mukmin sakit yang meyakini bujur-bujur sudah bahwa Allah bersifat ilmu dan Allahnya adalah alimun, orang yang maha alim, bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ehwalnya, karena Tuhan tahu. Ya, bila Tuhan tahu segala-galanya, minta lawan yang maha tahu. Ya, tahu lawan kita, ya, keadaan kita, kondisi kita, keperluan kita, tahu Allah. Jadi minta lawan yang maha tahu, jangan diminta yang kada tahu. Memang kada tahu ini masa menjelaskan, masa menerangkan, bepadah. Ya, seandainya kita ini kada bepadah, kita perlu tahu Allah Ta'ala ini kita ini perlu. Ya, tapi Allah sangat bangga dan gembira apabila hambanya melaporkan kepada Allah nang sadar kekurangannya nih, nang serba ketidaktahuannya lawan nang maha sempurna. Banyak-banyak minta. Makanya disebut senantiasa minta pertolongan. Ya, minta pertolongan. Di berubah itu cukup 6 macam tuh kalinya kita minta. Bila 6 macam ini diberi, selamat dunia akhir. Sudah Allah merzaqna taubah wal maghfirah wa taufiq wa hidayah wa istiqamah wa husna khatimah. Allah merzaqna taubah. Tuhan tahu kita ini orang yang zalim, banyak berbuat dosa. Kita nih, dan Allah nyatakan sudah namanya manusia zalim, innal insana lawalumun, dan dinyatakan oleh Allah inna ditaukid sudah sesungguhnya ujar Allah, ya, manusia itu ujar Allah lawalumun, lamnya pulang, ya, pakai lamul tidak pulang, lawalumun, sungguh dalam keadaan zalim. Ya, nah kita yang jelas zalim nih minta lawan Allah. Tatkala kita minta untuk diampuni, Allah ampuni. Karena Tuhan Maha Ghaffar. Ya, Maha Tawwab, Maha menerima taubat. Minta. Lalu ujar para ulama, bila kita bertawab meminta Allah merzaqna taubah, menunjukkan Allah memberikan ampunan. Lisan kita ini minta supaya bisa taubat, dikabulkan oleh Allah. Astagfirullah, astagfirullah, menunjukkan kita ini hendak diampuni. Buktinya lisan beristighfar. Kita ini hendak tahu kita ini diampuni oleh Allah dosa kita, boleh lisan mau beristighfar diampuni. Ya, bila lisan malas beristighfar menunjukkan kita itu kada diampuni juga oleh Allah. Ya, kita hendak tahu dosa kita lawan sesama diampuni kada oleh Allah. Apabila kita itu berkeinginan lawan sesama itu hendak minta ampun, lalu menuju melangkahkan kaki menuju ke tempat kurang, yang kita hendak minta ampun, minta maaf, berarti Allah menginginkan kita hendak dimaafkan dosa kita lawan sesama.
Ya, keinginan kita Tuhan memberi lawan kita. Ya, lalu dikatakan kita nih lisan pandil lawan orang pernah kita balik, minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha, menunjukkan Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, bila kita itu pulang kada hendak Tuhan mengampuni kita ini terhadap dosa kita sesama, kita kada mau minta ampun, minta maaf pun menunjukkan kita kada diampuni oleh Allah. Ya, tahu kita ini salah lawan orang, cuman rasa gengsi minta maaf menunjukkan Tuhan kada memaafkan kesalahan kita. Ya, makanya minta Allah barzukna tahu, minta supaya kita selalu mau minta ampun, minta maaf. Ima lawan Allah ataupun terhadap sesama. Mahal nih dia, doanya luar biasa. Ya, patut kita amalkan terus menerus. Ya, jadi kita tuh salah lawan sesama. Ada kesalahan, lalu kita ini kada mau minta maaf. Kada mau tuh gimana supan. Supannya tuh macam-macam karena tokoh. Ya lah. Atau dijadikan orang panutan, jadikan orang tatuhan. Salah cuma supanan. Menunjukkan kita ini kada diampuni juga oleh Allah. Ya, apabila Allah menginginkan kita untuk diampuni dosa dan kesalahan kita, lalu nyaman lisan beristighfar, hati kita kepingin menuju orang yang pernah kita zalim, yang pernah kita sakiti, lalu minta ampun, minta maaf, menunjukkan kita diampuni juga oleh Allah. Satu. Dan kedua, bukti Allah kada mengampuni lawan kesalahan kita apabila kita kada memaafkan juga kesalahan orang. Ada memaafkan kesalahan orang menunjukkan kita pun juga ada dimaafkan oleh Allah dosa kita. Walaupun orang itu ada minta maaf, tapi kita ada memaafkan, kada bakal aku maafkan kecuali yang datang ke rumah minta maaf, menunjukkan Allah pun juga berat memaafkan lawan kesalahan kita. Masing-masing aja lagi telah. Kita ini diampuni kada dosa kita, dimaafkan kada. Ayat apa kita lawan sesama pemaaf kada. Tidaknya pemaaf berarti Allah memaafkan kesalahan kita juga. Ngalih memaafkan Tuhan pun ngalih juga memaafkan kita. Ada mau memaafkan orang, Tuhan kada memaafkan juga kesalahan kita. Nyamanlah Tuhan kada memaafkan. Ya, yang kedua kita di akhirat bermasalah kita karena kada memaafkan. Apalagi sampai berucap 7 turunan dan kada memaafkan. Ya Allah, nang belum lahir tahu 4 dosa. Bisa kalau mendengar kayak itu deh. Ini kesalahan fatal ucapan kita. Kita hendak dimaafkan oleh Allah, hendak beristighfar rajin. Tapi lewat orang kada memaafkan menunjukkan dosa kita kada dimaafkan ujar. Ya, jar ulama. Lalu kita minta Allah merzukna taubah, minta agar dosa kita jangan tatkala kita minta ampun, minta maaf, taubat diterima taubat kita. Ya, cirinya kada kita diterima, kita ini pun punya sifat bermaaf kepada sesama. Satu, ya, wal maghfirah, bukti Allah mengampuni kesalahan. Kita juga kada mengampuni kesalahan. Nah, orang kada minta maaf, kita katakan dapat maghfirah. Kita ini kadang-kadang nih nangar ego pulang nih. Ya, memaafkan orang pun bahkan kali. Kali kesalahannya fatal. Kali benar. Maka bilanya kali memaafkan menunjukkan Tuhan juga berat memaafkan kesalahan kita. Tidak. Jadi kita ini hendak diampuni kan dosa kita, hendak dimaafkan kesalahan kita. Kita dahulu sesama. Mudah minta maaf, pemaaf, menunjukkan Allah memberikan maaf dan ampunan lawan kita.
Ikuti sifat Allah, ya Allah. Tuhan Tawwab, penerima maaf. Jadi orang minta maaf jangan ahli memaafkan. Ini kadang orang menyuruh tangan, nah jemaah bapak ngaranya maafkan, mengibah tangan dan aku memaafkan. Ya Allah, sifat siapa yang ditiru? Allah sang pencipta pemaaf, hambanya yang dikasihi oleh Allah Rasulullah pemaaf. Kita makhluk siapa? Umat siapa? Ada orang yang ada memaafkan. Besar sambat lah, kita seorang dahulu kadang-kadang pada memaafkan orang. Jadi cirinya itu ya guru. Kita nih dimaafkan karena kesalahan dosa kita, diampuni karena dosa kita. Bila kita mudah memaafkan, Tuhan mudah memaafkan lawan kita pula. Makanya penting kita minta lawan Allah. Allahumma rzuqna taubah wal maghfirah. Tuhan tahu kita ada banyak dosa. Minta lawan Allah. Senantiasa meminta pertolongan. Ya, pertolongan itu bila kita maafkan, orang kata meminta maaf, dimaafkan, Tuhan menolong yang tahu. Minta lawan Allah. Ya, di dalam tiap-tiap hal ehwalnya Tuhan tahu segala-galanya. Dan kita peliharaan dari tiap-tiap kejahatan dunia akhirat adanya. Minta pula berlindung dari segala kejahatan dunia dan kejahatan dunia ini macam-macam, hidup terutama kejahatan dunia juga. Ya, kata di Maduwitan, kejahatan dunia juga. Ya, penyakit hatian, kejahatan dunia. Macam-macam sakit hati itu iman disinggung orang, tapi itu bisa caci maki orang, diremehkan orang, itu penyakit dunia namanya. Siapa aja ada mau boleh berlindung kita, Allah Maha Tahu. Kita minta nama Maha Tahu. Banyaki meminta Allah warzuqna taubah wal maghfirah wa taufiq wa hidayah. Taufik itu pertolongan, minta pertolongan. Ya, minta pertolongan dipelihara, minta pertolongan agar bisa berbuat taat, minta terus lawan Allah. Ya, mintanya tuh istiqamah, terus menerus diberi, bila lima macam diberi, terus menerus besar harapan anak-anak dapat husnul, nanti puncak husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Ada hawa dapat husnul khatimah, mohon kita kada punya sifat pemaaf. Ayo ya, kayak apa aja biar matinya pasti suul khatimah, mohon orang kada mau memaafkan kesalahan orang. Karena di situ bukti Allah kada memaafkan kesalahan kita juga. Orang ini mudah memaafkan, mudah minta maaf, ciri orang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ditolong berkahan oleh Allah lah. Mudah-mudahan yang harus bergaul di macam-macam. Didapat ya Allah. Kadang orang menang mahina kita, bisa juga kita mahina orang. Ya kan? Kadang kita diremehkan orang, kita kadang-kadang bisa meremehkan orang. Kadang kita disangka hati orang, kita kadang-kadang berburuk sangka lawan orang. Bujurlah. Minta peliharaan supaya jangan terjadi. Termasuk musibah, kejahatan dunia, musibah ini. Termasuk musibah juga ada kerajaan, musibah. Perjuangan kepada kemajuan, musibah. Ya kan? Segala-galanya banyak musibah kita. Minta kejahatan dunia, lebih-lebih kejahatan akhirat, yang penting akhirat dahulu. Tapi mudah-mudahan dunia juga dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta lawan yang sarada tahu, yang mengetahui segala-galanya. Makhluk kita meminta. Ali
Apalagi rancak dimintai sari makhluk ngarannya sugih kayak aja biar pamurah buat rancak dimintai mau banyak ya kan? Baik lawan yang maha pemurah aja sudah lah, nang maha sugih, nang kesugihannya kada berkurang, nang maha pemurah, pemurahnya kada berkurang sempurna pemurahnya, nang maha tahu keperluan kita pulang. Itu Allah. Dekati Allah aja sudah, paraki Allah. Caranya banyak duduk di majelis. Karena kita terdapat karena bacaan di Hidayatus Salikin di bagian akhir, manfaat duduk di majelis zikir, majelis ilmu, majelisnya orang soleh 35 manfaatnya banyak benar dia. Ya, malaikat karena bersuruh makanya kita ujar malaikat tuntungan ayo pulangan nikah berdatang kesalahan yang banyak berdatang yang telah lewat diganti oleh Allah dengan kebajikan. Kudirkan kalian maghfuran lakum, diampuni dosa kesalahan. Tapi lawan Allah ya Tuhan hendak menghabiskan dosa kesalahan kita, lawan sesama kita memaafkan. Pernah ya kalau disakiti orang hati? Ya Allah, pernah. Ya hikmahnya apa? Supaya kita mau memaafkan orang. Ya supaya tahu Allah akan memaafkan kesalahan kita juga. Ya hendak tahu kita kada dimaafkan kesalahan kita, berarti kita berat memaafkan kesalahan orang. Menunjukkan dosa kita masih banyak juga. Ya, nah kemudian yang ke-17 hayyun. Artinya nang hidup atau maha hidup. Maka mustahil nang mati kada diterima oleh Allah. Nang sang pencipta segala-galanya ini bisa mati. Ya, dalilnya sifat hayat adanya. Hayat itu sifat Allah nang berdiri pada zat. Lalu Allah bernama Hayyun. Nama Allah Hayyun yang maha hidup. Ya, maka patut wajib mukmin mukmin bahwa ia senantiasa banyak tawakalnya pada Allah. Banyak kita tawakal karena tawakal lawan yang maha hidup. Jangan bertawakal lawan yang mati. Ya, siapa yang mati kita. Makanya takin dikit itu dibaca coba bagus. Ya, la ilaha illallah. Hati juga umpat. Ya lah berzikir nam ada hanya Allah. Kita ini kada barataan. Karena apa? Jadi kalau dilihat ada mazhar adanya Allah. Ya lah karena kita ini mungkin ada, mungkin tiada. Ya lah mungkin ada, ternyata diciptakan ada, mungkin tiada. Ini berarti akan hilang sudah. Sebab mungkin kita ini. Ya, nang ada hakiki, nang ada bakal tiada hanya satu Allah. Ya, la mawjuda di Allah bahasa Arabnya. Nah, bahasa kita nang ada hanya Allah. Jadi waktu lisan la ilaha illallah, ya hati berzikir juga. Jadi supaya zikir kita lahir batin, supaya jangan kosong. Yang kedua, la ilaha illallah, la hayya illallah bahasa Arabnya. Bahasa kita nang hidup hanya Allah. Kita tidak matian ibaratkan. Karena mati kira kau bergerak. Kecuali digerak akal, mendigerak akal itu hiduplah. Baik. Hah? Mati. Ya, digerak akal ngarannya. Atau apa? Kalau digerak akan mencoba, mau nggak bergerak? Digerak akan hanya mau wayang terbiar dia makan dia. Kalau ada dalam penggerakan, nah, ya dalamnya kita dia Allah. Allahu khalaqakum, Allah menciptakan, ya
Apa tak pernah karena kita gawe Tuhan juga. Dan hidup satu aja Allah. Ya, lalu berpegang lawan yang maha hidup. Makanya disuruh memperbanyak setiap keluar rumah la haula bismillahirrahmanirrahim ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, baca setiap hari la haula wala quwata illa billah berapa kali? Baca 11 kali setiap hari. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Baca. Amun yang baca wirdullah pun ada di situ anjuran oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki membaca bismillah la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, maka min nikmatin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, masya Allah, segala-galanya kehendak Allah. La yasukul khaira illallah, kebaikan apa yang dapat hanya Allah yang memperlakukan. Bismillah, masya Allah, la yusrifu su'a illallah, tidak ada yang bisa menolak kejahatan kecuali Allah. Bismillah, masya Allah, maka min ni'matin faminallah, semuanya nikmat datang dari Allah. Bismillah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ada di silakan apa? Wirdul Latif dibaca pagi sore. Ada tambahan dari Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Banyakin membaca setiap keluar rumah baca lah. Banyakin baca setiap keluar rumah bismillah tawakkaltu Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bila rancak mengamalkan Tuhan karena memberi di hati kita keyakinan, kada takutan lawan siapapun, kada khawatir apapun yang terjadi. Kenapa? Makhluk semuanya la haula. Ya Allah. Lalu kita berpegang hanya lawan Allah. Ya, nah ini penceramah si Dini kuat yang tal baca ya orang menyampaikan nang hak itu hak, nang batil itu batil, walaupun ancaman intimidasi kada mundur. Kenapa? Makhluk juga nang mengancam, ada bakal sampai Tuhan kita menghendaki selesai dipanggil. Ya, Habib Rizik Allah yarhamhu luar biasa. Kayak baca ancaman intimidasi, bahkan diancam dibunuh, tetap menyampaikan tentang hak itu hak, nang batil itu batil. Habib Bahar sama. Kenapa? Mereka digunakan sudah hatinya lawan Allah, kuat tawakalnya, kada bertawakal lawan makhluk lagi. Sesungguhnya kayak aja makhluk ancaman kayak aja punya kekuasaan power kayak aja ada takutan. Ya, ada khawatir. Ya, tapi sifat pemaafnya sih luar biasa. Ya, Rabbul Rahim lewat sesama kayak Pak luar biasa. Harisun alaikum bilang mengharap bujur-bujur supaya dekat hidayah tetap menyampaikan tentang hak. Kenapa? Harisun alaikum kuat. Ya, jadi Habib Mustafa berani menyampaikan tentang hak, kada menghadapakan juga kaum orang mengancam kayak gini. Tuhan kada menghendaki, kada bakal terjadi. Ya, aku tak menyampaikan tentang hak, kada memanjangkan umur juga. Orang sayangan, orang ada mencaci maki, orang ada mengancam, mau sampai Allah mati juga. Ya kan? Andil nih. Mudah-mudahan memberikan hidayah, taufiknya kawat mengamalkannya. Makanya penting setiap keluar rumah itu baca terus Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata. Ini bacaan kita supaya berpegang lawan Allah, jangan berpegang lawan makhluk. Ya, bila berpegang lawan makhluk, musyrikan terjadi. Ya,
berpegang lawan orang sugih kena mengharapkan takdirnya salah sudah cium tangan, maka tujuannya kita sebagai bantuan ini hilang 2/3 agama. Maka nanti kita punya sifat kasih sayang ada lagi. Ya, sifat kasih sayang lawan sesama itu hilang kena orang kayak ini. Mau berbuat dan tega berbuat walaupun itu kawan maka. Kenapa? Sudah pegangannya salah. Pegangan salah. Hancur akidah, rusak akidahnya juga. Ya kan? Bersalaman orang-orang sugih pemurah karena kepemurahannya jujur ada bapak cuma udah ulangan jarang nang selamat bisa bersalaman bercium tangan bersalamat lawan tuan guru, lawan kiai, lawan orang alim. Kenapa? Nang diharap barangkah bukan duit. Jarah bin Abdullah Al-Haddad. Mahal mencium tangan orang alim supaya apa? Barangkahnya minta duit sedikit, kata duit buat. Ya kan? Tapi bolehnya ada cium tangan kalau langsungnya ada tuh biasanya modus. Ini namanya tadi diwaspadai man qabbala yada ghaniyin liginahu dhahaba sulusadini. Siapa nama cium tangan orang sugih karena kepingin pemberiannya. Itu sudah. Karena kasugihannya 2/3 agama pun hilang. Sayangi agama. Nah, minta kalian tawakal kepada Tuhan aja sudah. Banyak dibaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setiap keluar rumah tuh ada harus jauh. Dari rumah keluar ya Allah baca amalkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Urusan dunia sebenarnya masuk rumah baca qul huwallahu 3 kali ayat Al-Qur'an sekali nyaman hidup. Mak kita ini koler mengamalkan kerja kebanyakannya lalu pegangan banyak keliru. Banyak kita tawakal serahkan, yakni serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ehwalnya juga adanya. Ya kan? Makanya kadang-kadang memberikan pengarahan lawan umrah ini apa nih? Ya kan? Pegang aja lawan Allah. Apalagi kita berada di rumah Allah jadi tamu Allah. Jangan minta lawan lain. Jangan berpegang lawan pembimbing. Jangan berpegang lawan travel. Bilanya kita ada perangkat lewat mana sampai di sana Tuhan aja kita pegang. Allah tuh seakan-akan cemburu lawan hambanya salah berpegang. Kita berpegang lawan pembimbing, lalu Tuhan kada mengatur lagi, kita pegang situ. Pas pembimbing kada memperhatikan bermain. Sarik di rumah lo berkisah di kampung pada baik ini. Karena salah. Pembimbing makhluk la haula wala quwata. Cuman kadang salah kita syariatnya menjalani untuk mengikuti pembimbing. Cuman jangan jadi pegang. Ya, betul pembimbing kalau perhatikan dengan makhluk la haula wala. Salah kita berpegang lawan Tuhan. Maka bolehnya lawan Tuhan berpegang Tuhan karena mengaturkan pembimbing perhatian lawan kita. Jalannya ya kan Tuhan yang menggerakkan. Ya kan? Tamu Allah. Sudah jadi tamu Allah, kita serah Tuhan. Kalau diberikan syukuran, bilanya baik syukur, cocok lawan selera syukur, cocok lawan kehendak pas alhamdulillah. Pas kehendak kita kada sesuai kehendak Tuhan, sabar jalannya.
Ya syukur lawan lalu sempurna iman. Maka banyak kadang-kadang datang yang 4.007 kali perhatikan dikit aja. Iya, pendidikan itu jangan ya bisa orang kita nang salah. Kadang-kadang insya Allah pembimbing gak travel dan keinginan tapi nyari makhluk la haula wala quwwata. Ya, makanya itu bacaannya setiap keluar ya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, masuk mobil pulang. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim wa mursalina rabbi la abdurrahman qadallahu aqali wa ya. Kemudian pas berjalan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi. Semuanya bacaan mengajarkan kita supaya betul-betul pasrah kepada Allah. Sampai pulang tujuan, sampai tujuan disuruh pulang. Berdoa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, meminta kebaikan yang ada di kebaikan kampung, kebaikan penghuninya, kebaikan yang ada di tempat tersebut. Berlindung dari kejahatannya dan kejahatan ahlinya, penduduknya, dan kejahatan yang ada di kampung tersebut. Dan awakal juga minta lawan Allah, segala-galanya lawan Allah. Nah, bisa sudah. Kemudian sedikit lagi menawar. Ya, langkah 18 sami'un artinya nang mendengar. Maka pendengaran Allah sempurna adalah sempurna. Maka mustahil nang tuli. Kalau diterima oleh Allah akan diterima oleh akal. Allah bersifat tuli. Kenapa? Ciptaannya Allah bukakan pendengaran yang serba terbatas. Berarti yang menciptakan pendengarannya serba tidak terbatas. Ya sempurna pendengarannya. Dalilnya yaitu dari sifat sama adanya. Sama itu sifat Allah. Berada di dalam zat Allah. Namanya Sami'un. Asma yang maha mendengar. Ya, maka patut bagi mukmin mukmin bahwasanya senantiasa memberi pujian kepada Allah Taala, banyak-banyak berzikir karena Allah maha mendengar. Ya, zikir itu ada harus lisan, hati ingat Tuhan mendengar juga hati kita. Ya. Nah, tadi nyambung tadi. Jadi target dikir la ilaha illallah, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, yang hidup hanya. Yang ketiga la ilaha illallah, yang berbuat hanya Allah. Jangan itu jadi guru Tuhan itu. Amunnya guru Syukri melajari satu hadis mengatakan yang disembah hanya Allah, yang disembah hanya Allah. Yang lain kada patut disembah. La ilaha illallah, di hati yang disembah hanya Allah. La ilaha illallah, yang disembah hanya Allah. Ketiga-tiganya. Karena lewat penyembahan kita lawan Allah akan dapat ma'rifat. Ya, lalu merasa di hati kita yang ada hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berbuat hanya Allah. Lalu disuruh banyak beribadah maksudnya. Bujur juga. Ya. Terserah aja, yang penting mudahan lisan berzikir, hati umpat juga. Makanya supaya nyaman hati berzikir juga nih sunat mengangkat telunjuk tangan. Sunat setiap berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sunatnya la ilaha illallah, telunjuk. Kalau usah angkat tinggi-tinggi itu kan diangkat di paha kita, telunjuk diangkat setiap la ilaha illallah. Untuk kayak tahiyat aja, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, telunjuk. Kenapa dia telunjuk? Karena disuruh isyarat pada ketika Allah. Karena telunjuk itu syaratnya sampai ke hati. Jadi kalau menggerakkan telunjuk pada ketika kalimat Allah, mempermudah hati untuk ingat.
supaya kawan dua-duanya zikir lisan lawan zikir hati. Maka bulannya kawan dua-duanya cepat kita kawan makrifat kawan Allah. Mengujar Allah mendakarni dakar tuh. Sapana ujung-ujung ingat lawan aku kena mengingatkan dalam hal ehwal, dalam keadaan apapun Tuhan mengingatkan. Bulan yang nikmat Tuhan ingatkan supaya subur, bulan yang badak Tuhan ingatkan supaya sah, sempurna kada iman. Sampai kita sudah Tuhan nilai bagaimana supaya hati jiwa umat jadi pikir kita tuh banyak pahalanya. Jangan pahala zikir lisan aja, ya kan? Usaha bagaimana mudah-mudahan Tuhan berikan hidayah lah. Nah, dan banyak memberi syukur kepadanya dan banyak minta doa padanya adanya. Ya, banyak bersyukur, banyak memohon, memuji lawan Allah. Ya, banyak bersyukur. Syukurnya alhamdulillah. Karena kaya apa aja kita kada lepas dari nikmat. Bahkan Tuhan lebih banyak memberikan nikmat daripada musibah. Sedikit saja kadang-kadang musibah nikmat bisa hilang. Ya, sedikit saja yang bisa saling lawan orang. Musibahnya ada berduit pusat, laki datang dibambai, padahal laki salah. Anak ungkap juga disariki. Jangan anak salah nama ulun nih Pak. Ungkap juga disariki. Kenapa? Karena sabar. Ya, ada sabar. Kenapa? Ada sabar banyak, ada berpegang lawan Tuhan. Nah, sambil amalkan Bismillah tawakkaltu ala Allah. Nah, kemudian basir. Kemudian yang terakhir mutakan, insyaallah akan datang. Ya, supaya selesai sifat 20-nya. Bilangnya masih banyak lagi nih. Nah, masih banyak harusannya lagi, belum tamat lagi. Dan sifat 20-nya adalah banyak pembagian-pembagiannya kita sifat Nabi dan Rasul belum lagi. Ya, insyaallah kita menyebutkan ini karena ada di kita dampak ulang nih. Antah mau ulang kami utuh yang kakek imannya ulang penting juga yang dibaca di layar Al-Marhamah kan tamat 2 kali di sini ulang disambung. Ini ilmu itu terus diulang-ulang. Semakin banyak diulang, semakin bertambah ilmu, semakin mantap iman. Mudah-mudahan Tuhan memberikan hidayah dan taufik ya Allah kita berdoa.